Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Nur Aini Purba SPD. Saya peserta PPG Guru Tertentu periode kedua tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 201772520018. Pada ini kartu peserta saya. Pada hari ini 27 Agustus 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Demikian perkenalan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi, Bu. Semangat pagi anak ibu semua. Pagi, tetap semangat. Allahu Akbar. Kayaknya masih kurang semangat nih. Ini kayaknya Tiara nih begadang nih, nggak semangat ya. Jawab itu semangat pagi dari ibu. Ibu ulang ya. Kalau memang semangat berarti suaranya agak lebih bersemangat dari yang pertama. Semangat pagi anak ibu semua. Pagi, tetap semangat. Allahu Akbar. Iya, ini baru namanya semangat. Semoga semangat yang dipancarkan pagi hari ini masih tetap terpancar sampai ke les terakhir nanti. Baiklah, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dahulu, yang mana doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan solehan. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Oke, untuk selanjutnya, yuk lihat dulu lingkungan sekitarnya. Adakah masih sampah? Sebelum kita belajar, yuk perhatikan dulu sampah-sampahmu. Yuk tembak dulu sampah-sampahnya. Kalau ada sampahnya dibuang. Kalau tempat duduknya belum rapi, dirapikan. Yuk dilihat dulu. Alat tulis dikeluarkan, pulpennya, bukunya. Pokoknya yang berkaitan dengan alat-alat tulis dikeluarin dulu. Sebelumnya ibu akan absen dulu ya, satu persatu. Yang ibu panggil namanya, angkat tangannya. Aman Jauli ya, Hadir Bu. Aulia, Hadir Bu. Bella, Hadir Bu. Tira, Hadir Bu. Nasya. Sakit Bu. Oh, Nasya sakit. Iya Bu. Sudah berapa hari? 2 hari Bu. Oh, semoga Nasya cepat sembuh ya. Kita doakan sama-sama agar Nasya dapat bersekolah seperti biasa. Lanjut Ibu absen. Rahman, Hadir, Bu. Rohim. Gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, baik. Ada yang sedang berbunga-bunga. Bunga apa sekarang? Bunga melati? Bunga kancet Bu. Oke, berarti kalau sedang berbunga-bunga berarti ada rasa di hati ya kan, Nak? Rasa apa itu? Cinta. Ya, cinta.
jatuh cinta itu adalah salah satu dari kebutuhan. Baiklah, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Untuk peserta didik diharapkan kesediaannya untuk berdiri. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang materi apa. Ayo, siapa yang ingat materi pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang ingat? Ada, Bu. Ya, apa materi kita? Kelangkaan, Bu. Ya, materi kita minggu lalu telah membahas apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan. Ada yang ingat apa itu kelangkaan? Saya, Bu. Iya. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana kebutuhan manusia relatif tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan berupa barang dan jasa relatif terbatas, Bu. Iya, bener. Aplaus kalian dulu untuk Purnama. Kita ice breaking sejenak. Ibu akan bawakan tepuk fokus ya, Nak. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Udah semakin fokus? Semoga kita tetap fokus sampai akhir. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan memutarkan sebuah video tentang pembelajaran yang termasuk bahan-bahan untuk memasak. Kebutuhan yang disebutkan tadi itu termasuk kebutuhan primer, karena kami harus membelinya untuk mempertahankan kelangsungan hidup kami, terutama selama bulan puasa ini, yaitu untuk makan saat berbuka dan sahur. Selain kebutuhan yang tersebutkan tadi, tempat tinggal atau rumah juga termasuk kebutuhan primer loh. Sekarang ada alat masak, sepatu, dan jam dinding. Nah, kalau itu termasuk kebutuhan sekunder, di mana Berikutnya adalah setelah kita menonton video tadi, ada capaian pembelajaran yang harus kita penuhi. Yang pertama, capaiannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam kehidupan sehari-hari. Selain pencapaian, kita juga memiliki tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian kebutuhan. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis kebutuhan. Ya, kita masuk kepada materi pokok dari pembelajaran kita hari ini. Yang mana materi pokoknya adalah kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, A. Kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan yang diperlukan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup serta memperoleh kesejahteraan. Kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Mengapa kebutuhan
internal dari dalam diri kita. Yang pertama adalah tingkat kepuasan dan gaya hidup. Tingkat kepuasan dan gaya hidup itu mempengaruhi faktor kebutuhan, karena apabila kita sering menggunakan barang-barang elektronik atau barang-barang impor, kita sering mempergunakannya, kita banyak melakukannya, kita banyak membelinya, maka karena banyak permintaan, banyak kebutuhan, maka banyaklah barang itu datang ke tempat kita, maka banyak barang-barang itu diimpor ke negara kita karena kebutuhan kita. Paham? Apa ada yang harus Ibu ulang atau sudah paham? Kalau ada yang mau diulang, di poin mana yang mau Ibu ulang? Kalau memang sudah paham, kita akan masuk ke pekerjaan. Pekerjaan tadi udah ya, Nak? Udah. Berikutnya kita akan masuk ke faktor eksternal ya. Ada? Purnama? Ya, boleh. Keadaan alam dapat mempengaruhi tingkat kebutuhan manusia. Seseorang yang tinggal di alam pegunungan lebih membutuhkan jaket daripada AC, sedangkan seorang yang tinggal di perkotaan lebih membutuhkan AC daripada jaket. Iya, bener. Paham? Tahu. Bisa dimengerti, Nak? Bisa. Iya, kita lanjut ke yang berikut. Yang berikut adalah jenis-jenis kebutuhan. Iya, ini tadi sudah kita lihat di dalam video ya, Nak. Jenis-jenis dari kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan menurut intensitasnya dibagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Di mana kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok yang harus kita penuhi terlebih dahulu untuk mempertahankan hidup kita. Nah, di sini nih, tadi ada yang jatuh cinta nih ya. Ya, tadi di video pembelajaran ada yang namanya kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Yang mana kebutuhan ini yang merasakan itu adalah badan kita. Yang mana? Jasmani, ya, badanmu. Apa contohnya? Iya, olahraga. Hop, 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 hop. Sehat, terasa di badanmu. Selain olahraga, makan. Iya, makan. Donat. Berikutnya, ya, alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Alat pemuas kebutuhan manusia terdiri dari barang dan jasa. Enak, alat pemuas kebutuhan manusia terdiri dari barang dan jasa. Barang adalah benda yang dapat dilihat. Sudah, benda adalah barang yang dapat dilihat dan diraba secara fisik. Benda yang dapat dilihat dan diraba secara fisik. Nih, buku. Karena bisa dilihat? Bisa. Bisa diraba? Bisa. Ya, ini yang dimaksud dengan barang. Sedangkan jasa itu adalah barang yang bisa dirasakan tapi tidak bisa dipegang. Ya, bisa dirasa, nah, kita bisa merasakan keberadaannya, tapi kita nggak bisa megang. Apa itu? Apa contohnya? Pelayanan, nah, pelayanan restoran. Bisa kamu pegang? Enggak. Mbak mau apa? Mau makan ini? Pangkas. Karena mereka melakukannya itu jasa. Jasa apa? Jasa pangkas. Bisa. Berikutnya adalah jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, barang menurut sifatnya. Ada yang tahu? Barang menurut sifatnya yang pertama adalah barang ekonomi. Apa
Apa itu barang ekonomi? Ada nak? Barang ekonomi? Iya. Mutia. Barang ekonomi adalah jenis barang yang memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Iya, untuk memperoleh barang ekonomi kita membutuhkan pengorbanan. Ada proses untuk jadi beras, tebu butuh proses menjadi gula. Berikutnya adalah barang setengah jadi.
jawab nah, dibagi-bagi. Ada kendala di sini? Ada? Enggak. Kenapa ibu pinter-pinter ya? Iya, Bu. Iya, memang pinter anak ibu ini. Yuk berdiskusi, berdiskusi. Semakin berdiskusi, semakin cepat dijawab hasilnya, semakin baik. Ada yang udah siap? Oke, kalau udah siap, boleh Ibu minta satu persentase, satu kelompok? Boleh? Ibu minta kelompok satu ya? Atau kelompok dua siap? Kelompok tiga? Kelompok iya. Kelompok satu udah siap? Iya, yuk, yuk, presentasikan di depan yuk. Berdiri aja ya, Nak? Berdiri bisa ya? Yuk, 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 presentasikan yuk. Di sini empat-empatnya berarti di sini ya. Yuk, ke sini nak, ke sini, agak ke sini, agak ke sini. Oh, yuk di sini, sini boleh, sini. Ya berdiri. Oke, untuk teman yang lainnya, yuk kita dengarkan persentase dari kelompok 1 kepada peserta kelompok lainnya. Harap didengarkan dan tolong siapkan satu pertanyaan. Bisa dimulai? Bisa? Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami dalam mengerjakan soal. Baik, saya akan menjawab. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan kelangsungan hidup, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Primer yaitu kebutuhan dasar yang sifatnya sangat mendesak, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sedangkan sekunder, kebutuhan pelengkap, contohnya adalah pendidikan. Tersier, kebutuhan barang mewah, contohnya mobil atau perhiasan mahal. Ya. Lanjut. Mengapa kebutuhan manusia dikatakan tidak terbatas, sedangkan alat pelunas kebutuhan terbatas? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan menjawab. Karena sifatnya yang terus bertambah seiring kemajuan peradaban, perubahan lingkungan baru. Yang tiga, jelaskan perbedaan antara barang konsumsi dan barang produksi sebagai alat pemuas kebutuhan. Sertakan masing-masing satu contoh. Barang konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa melalui proses produksi. Contohnya makanan dan minuman. Barang produksi adalah barang modal digunakan alat bantu dalam proses produksi. Contohnya mesin jahit yang digunakan untuk membuat pakaian. Ya, sudah? Untuk kelompok lain, ada yang mau bertanya? Boleh. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Oke, kelompok 3 didengarkan. Untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Mengapa udara yang kita hirup disebut barang bebas, sedangkan air kemasan disebut barang ekonomi? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Udara dikatakan barang bebas karena ketersediaannya melimpah dan dapat diperoleh tanpa biaya atau pengorbanan. Cukup? Cukup. Ada pertanyaan yang lain? Ada? Tidak?
jenis-jenis kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Iya, kita kamu jadi paham tentang jenis-jenis kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Berarti tujuan dari pembelajaran hari ini sudah tercapai? Sudah. Iya, Bu. Ada lagi yang ini? Yang menguasai pembelajaran hari ini? Ada? Ada? Berarti sudah paham ya nak tentang alat dan kebutuhan dan alat-alat kebutuhan, alat pemuas kebutuhan. Lalu berikutnya adalah bagaimana perasaan Anda tentang pembelajaran hari ini? Apa yang dirasain? Kita. Kami senang karena setelah belajar ini kami dapat mengetahui tentang jenis-jenis kebutuhan. Iya, berarti senang hari ini? Senang. Iya, senang, pasti senang karena di pembelajaran hari ini kita berkaitan dengan cinta, ya kan, Nak? Jadi auranya senang kan dari kita? Iya. Yang terakhir, apa amanat yang dapat disimpulkan dari hari ini? Apa amanat yang disimpulkan dari hari ini? Purnama. Amanat dari pembelajaran kebutuhan manusia adalah bahwa kebutuhan tersebut bersifat mendasar dan asasi untuk mempertahankan hidup dan mencapai kehidupan yang beradab. Iya, kebutuhan itu sifatnya mendasar, Nak. Dasar kebutuhan itu makan, minum, baju, pakaian itu sifatnya dasar dan itu harus kita penuhin, ya kan? Jadi tujuan pembelajaran sudah kita dapatkan, materinya sudah dapat, tujuannya sudah, capaiannya sudah. Berarti untuk minggu depan kita akan masuk pembelajaran berikutnya adalah materi berikutnya sistem ekonomi dalam perekonomian. Jadi ini kita bahas di pertemuan kita minggu depan. Oke? Oke? Oke, Bu. Kayaknya udah mulai gak semangat ini ya. Udah capek ya, Nak? Capek ya? Iya, baiklah. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan mendapatkan hidayah. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin. Semoga tujuan-tujuan dari pembelajaran kita serap semua, kita bisa praktekkan di kehidupan nyata kita sehari-hari, karena kebutuhan itu adalah sebagian hal penting yang ada di kehidupan kita setiap hari, karena itu kebutuhan. Karena untuk mendapatkan hikmah dari pembelajaran ini